Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah singkat Aristoteles, sang bapak ilmu pengetahuan. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Aristoteles dikenal sebagai filsuf Yunani dan juga bapak ilmu pengetahuan. Aristoteles adalah orang pertama di dunia yang dapat membuktikan secara ilmiah bahwa bumi ini bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. Kata kerja, kata benda, kata sifat dan sebagainya merupakan pembagian kata hasil pemikirannya. Dia jugalah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hasil karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin, Arab, Itali, Perancis, Ibrani, Jerman dan Inggris. Aristoteles lahir di Stagira, Makedonia, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomachus adalah seorang dokter di Sitana. Pada umur 17 tahun, ia pergi ke Athena belajar di Akademi Plato. Dari sana ia kemudian menjadi murid Plato selama 20 tahun. Di bawah asuhan Plato dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Lalu pada tahun 347 sebelum Masehi, Plato meninggal dunia, dan Aristoteles meninggalkan Athena, dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu ia mendirikan akademi di Asus. Pada tahun 342 sebelum Masehi Aristoteles pulang kembali ke Makedonia. Di sana ia menjadi guru seorang anak raja umur 13 tahun, yang kemudian dalam sejarah terkenal dengan nama Alexander Agung. Ia mendidik si Alexander muda dalam beberapa tahun. Pada tahun 335 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena, dan membuka sekolahnya sendiri, Lyceum, setelah Alexander naik tahta kerajaan. Disinilah ia selama 12 tahun memberikan kuliah, pemikiran, mengadakan riset, dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal. Karena takut dibunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, Aristoteles akhirnya pindah ke Chalcis. 1 tahun setelah pelariannya ke kota itu, tepatnya pada tahun 322 sebelum Masehi, di usia 62 tahun, Aristoteles meninggal di kota Chalcis Yunani. Hasil murni karya Aristoteles jumlahnya mencengangkan. 47 karyanya masih tetap bertahan, bahkan, daftar kuno mencatat tidak kurang dari 170 buku hasil ciptaannya. Tidak hanya sekedar banyaknya jumlah judul buku saja yang mengagumkan, melainkan luas daya jangkauan peradaban yang menjadi bahan renungannya juga tidak kalah hebatnya. Kerja ilmiahnya merupakan ensiklopedi ilmu. Aristoteles menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, fisiologi, dan hampir tiap karyanya dikenal di masa Yunani purba, bahkan hingga kini. Perjalanan hidup Aristoteles untuk menjadi seorang ahli dalam tiap cabang ilmu tentu luar biasa, dan tidak ada lagi seseorang di masa sesudahnya. Aristoteles adalah filosof orisinal, penyumbang utama dalam tiap bidang penting falsafah spekulatif. Dia menulis tentang etika, dan metafisika, psikologi, ekonomi, teologi, politik, retorika, keindahan, pendidikan, puisi, adat istiadat orang terbelakang, dan konstitusi Athena. Aristoteles tak pernah kejeblos ke dalam rawa-rawa mistik ataupun ekstrim. Ia senantiasa bersiteguh mengutarakan pendapat-pendapat praktis.
Istilah-istilah ciptaan Aristoteles yang masih dipakai sampai sekarang, antara lain informasi, relasi, energi, kuantitas, kualitas, individu, substansi, materi, esensi. Ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman, Bapak Peradaban Barat, Bapak Ensiklopedi, Bapak Ilmu Pengetahuan, atau gurunya para ilmuwan adalah berbagai julukan yang diberikan pada Aristoteles. Berbagai temuannya seperti logika yang disebut juga ilmu mantik yaitu pengetahuan tentang cara berpikir dengan baik, benar, dan sehat, membuat namanya begitu dikenal oleh setiap orang di seluruh dunia. Demikianlah tadi kisah singkat Aristoteles, sang bapak ilmu pengetahuan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.